Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Tono parah. Apakah ada kabarnya? Tidak, Bu. Tono sakit, Bu. Oh, baik. Baik Anda semua, silakan rapikan bangkunya, ambil sampah yang ada di bawah bangkunya. Sudah, Bu. Sudah tadi, Bu. Ketua, silakan siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini, siapa yang tahu apa itu pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Maureen silakan. Tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, Bu. Oh, bagus. Siapa yang tahu apa itu lingkungan? Bu, Iya? lingkungan adalah segala sesuatu di luar individu. Bagus. Lalu apa lagi? Komponen di dalam makhluk hidup terdiri atas dua komponen utama. Yang pertama komponen biotik dan yang kedua komponen abiotik. Baik, bagus. Ibu jelaskan, lingkungannya itu sesuatu yaitu yang berada di luar dalam individu, yang dimana lingkungan itu mempunyai sistem yang sangat penting yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Lingkungan juga mempunyai dua komponen aktif, yaitu yang paling utama itu adanya abiotik, yaitu makhluk hidup yang tidak hidup, lalu biotik yaitu makhluk yang hidup. Baiklah, Anda semua, untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan memakai pembelajaran model yaitu Discovery Learning, yang dimana tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan bagaimana konsep dan komponen utamanya. Lalu peserta didik juga mampu menjelaskan interaksi dalam membuat suatu pola. Lalu peserta didik juga mampu menjelaskan macam-macam dari simbiosis. Karena kalian sudah mengetahui apa itu tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Berarti kita harus juga mengetahui apa itu lingkungan, yang dimana kita mengetahui lingkungan tersebut karena Anda semua juga termasuk dalam komponen dari lingkungan tersebut. Jadi dengan kita mengetahui pembelajaran tentang ini, kita juga mengetahui apa itu lingkungan sekitar dan apa komponen utama dari makhluk hidup, lalu apa komponen juga yang dari makhluk hidup yang tidak hidup. Baiklah Anda semua, pada pembelajaran ini Ibu akan memberikan Anda tugas yang dimana dalam LHS ini berisikan pembahasan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Lalu nanti ada beberapa pertanyaan dan pertanyaan tersebut akan Anda jawab dengan sendirinya. Untuk penugasan ini Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Ananda, silakan diisi secepatnya. Tidak ada yang ngobrol. Baik, waktunya sudah habis. Silakan Anda tampilkan apa yang Anda buat. Siapa yang akan mulai dulu? Saya, Bu. Baik, kepada Rada. Dalam hasil latihan tadi, lingkungan adalah segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan
merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama. Satu, komponen biotik makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad remik. Dua, komponen abiotik makhluk tak hidup seperti air, tanah, udara, dan cahaya. Bagus. Lalu selanjutnya agak ya kepada Maureen. Di kelas saya akan menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan, yaitu tentang interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Yaitu yang pertama, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya terjadi melalui rangkaian peristiwa dimakan seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makan. Selain itu, melalui hidup bersama yaitu simbiosis. Yang kedua, macam-macam simbiosis. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama dua individu yang berbeda jalur. Yang pertama, simbiosis terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mutualisme, hubungan menguntungkan satu sama lain. Yang kedua, parasitisme, hubungan hanya menguntungkan sebelah pihak dan yang satu dirugikan. Yang ketiga, komensalisme, hubungan yang memberikan keuntungan satu pihak tetapi pihak lain juga tidak dirugikan. Nah semua bagus apa yang telah disampaikan tadi, apa yang telah Anda buat dari diskusi yang Anda telah buat. Jadi Ibu akan perjelas yaitu di mana, yaitu lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar individu. Yang dimana yang berada di luar individu itu yang berada di luar kita, yaitu dengan adanya di luar kita yaitu berhubungan dengan satu sama lainnya. Lalu lingkungan juga mempunyai dua komponen utama. Komponen utama tersebut seperti komponen abiotik, komponen biotik, yaitu yang dimana komponen biotik tersebut yaitu komponen hidup, dan komponen abiotik yaitu komponen tidak hidup. Lalu juga adanya interaksi seperti yang Anda jelaskan tadi. Interaksi yaitu ekosistem membentuk suatu pola yang dimana dalam ekosistem tersebut yaitu ada pertama yang kalian sebutkan tadi, yaitu interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, yang dimana terjadinya seperti peristiwa makan-memakan. Peristiwa makan-memakan tersebut bisa kita lihat seperti contohnya adanya rantai makanan, jaring-jaring makanan, lalu piramida makanan. Lalu ada juga yaitu macam-macam dari simbiosis, yang mana macam-macam dari simbiosis tersebut kita juga mengetahui adanya 3 macam dari macam-macam simbiosis tersebut, yaitu pertama simbiosis mutualisme, yaitu yang kita ketahui yang Anda sebutkan tadi, mutualisme itu yaitu saling menguntungkan kedua, tidak ada yang dirugikan dan juga apa itu contohnya? Bu, Ya silakan Maureen. seperti burung jalak dengan kerbau, Bu, dia saling menguntungkan, yang mana burung jalak memakan kutu yang ada pada kerbau dan kerbau pun bersih dari kutu-kutu yang membuatnya tidak nyaman. Bagus. Lalu contoh lain seperti yang akan Ibu sebutkan yaitu jamur dengan pohon pinus, yang dimana jamur mendapatkan tempat hidup pada pohon pinus, lalu pohon pinus juga mendapatkan keuntungan yaitu mineral dari jamur tersebut. Lalu selanjutnya yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme tersebut yang salah satunya diuntungkan, yang satu lagi dirugikan. Apakah Anda tahu apa itu contohnya? Tahu, Bu? Ya, Maureen? Seperti kutu pada rambut manusia. Bagus. Di mana dari contoh tersebut dapat kita jelaskan kutu dan manusia, di mana kutu mendapatkan makanannya dengan menghisap darah manusia. Lalu pada manusia juga mengakibatkan gatal-gatal di kepalanya. Lalu selanjutnya yaitu simbiosis yang ketiga. Apa itu? Komensalisme. Bagus. Yang dimana simbiosis komensalisme tersebut yaitu simbiosis yang satu diuntungkan, yang satu tidak diuntungkan tapi tidak pula dirugikan. Yang contohnya dapat kita ketahui pada pohon anggrek dan pohon mangga, yang dimana pohon anggrek mendapatkan tempat hidup pada pohon mangga, tetapi pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan, tidak pula dirugikan atas keberadaan pohon anggrek tersebut.
Baik, mungkin sekian materi kita pada hari ini. Duduk. Baik, dari pembelajaran kita pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Berarti Anda semua paham ya? Paham insyaallah, Bu. Coba kita akan kuis dulu. Ya semua. Buat nama. Sudah, Bu. Baik, soal pertama. Apa itu pengertian Bu, lingkungan? bikin soal, Bu. Ya. Langsung diisi ya. Ya, Bu. Lalu selanjutnya soal kedua. Sebutkan macam-macam dari simbiosis beserta contohnya. Waktunya sudah habis, silakan dikumpul. Karate itu kurang saja. Baik Ananda, jadi siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Yang ada plus. Bu. Ya silakan ada. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini adalah tentang yang pertama yaitu lingkungan, yang mana pengertian lingkungan adalah segala sesuatu di luar individu. Yang kedua, lingkungan terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik, makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Yang kedua, komponen abiotik, makhluk tak hidup seperti air, tanah, udara, cahaya. Kemudian, interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Yang pertama, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain. Yang kedua, macam-macam simbiosis. Simbiosis terbagi atas tiga, yaitu satu, mutualisme, parasitisme, dan tiga, komensalisme. Bagus. Bu Ibu perjelas, yaitu kesimpulan kita pada hari ini yaitu tentang pembelajaran interaksi manusia dengan lingkungannya, yaitu dimana kita mengetahui apa itu lingkungan, yaitu segala sesuatu yang berada di luar individu. Lalu lingkungan juga mempunyai dua komponen utama, yaitu adanya komponen abiotik dan komponen biotik. Selanjutnya adanya macam-macam dari simbiosis. Macam-macam dari simbiosis tersebut ada simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme. Baik, dengan berakhirnya pertemuan kita pada hari ini, silakan Anda membaca materi untuk pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan membacakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.